Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Oke, yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Iskarim SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah isu-isu kontemporer dalam pendidikan Islam. Dalam video ini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama Mbak Nurjana dengan NIM 2120195, kemudian Mbak Harisma Pratiwiningrum dengan NIM 2120174, kemudian terakhir ada saya sendiri yaitu Muhammad Zudan Asyara dengan NIM 2120214. Kemudian saya di sini sedikit membahas mengenai isu-isu yang pertama, yaitu tentang madrasah dan tantangan global. Saya sedikit mengangkat tantangan atau peluang madrasah di era globalisasi ini. Sebelumnya, madrasah itu merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mempunyai andil cukup besar dalam membentuk karakter, kemudian kepribadian serta akhlak yang mulia. Keberadaan madrasah di era global sekarang ini sangat dinanti-nantikan untuk ikut membangun serta memecahkan krisis multidimensi yang sedang dialami oleh bangsa kita Indonesia. Karena madrasah itu merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai misi penting, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk Islam ikut andil berperan sebagai penggerak bagi pembangunan umat dan bangsa di masa depan yang lebih cerah. Madrasah merupakan bagian dari lembaga pendidikan Islam. Madrasah pendidikan yaitu lembaga pendidikan termasuk di dalamnya pesantren, itu merupakan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian perguruan tinggi Islam sedang menghadapi berbagai tantangan dan peluang untuk segera menjawab permasalahan bangsa yang sangat kompleks. Untuk tantangan madrasah di era sekarang ini sangat kompleks. Lulusan yang lebih baik lagi. Masing-masing itu harus dibina, diperbaiki, dan ditingkatkan dengan lebih baik lagi. Sedangkan peluang madrasah di masa sekarang ini sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian bangsa dan umat yang berkualitas, bermoral, serta memperbaiki citra dan karakter umat Islam di mata dunia. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena realitanya yang ada sekarang, madrasah itu masih sangat memprihatinkan. Minat dari masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah masih rendah. Di samping itu, dukungan dari pemerintah juga kurang memperoleh porsi yang sama dengan sekolah umum. Ke depan, kalau kita semua menyadari bahwa keberadaan madrasah masih sangat dibutuhkan untuk membentuk manusia yang beriman, beramal soleh, dan berpengetahuan teknologi, maka harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari kaum muslimin, lembaga pendidikan Islam, departemen agama, serta kebijakan dari pemerintah. Di mata mereka, madrasah mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan sekolah umum, terutama madrasah yang ada di dalam pondok pesantren yang memberikan bekal mental keagamaan yang kuat kepada siswanya. Dengan bekal mental yang kuat, diharapkan nanti apabila mereka menjadi pemimpin di kemudian hari, mereka akan menjadi pemimpin yang jujur, amanah, dan adil. Tapi sayang, kualitas lembaga yang mengemban misi mulia tersebut, menurut banyak pengamat, amat sangat memprihatinkan. Mengapa? Kualitas pendidikan di madrasah yang ada di luar pondok, terutama yang yayasannya kurang kuat, sering berada di bawah standar, baik dilihat dari segi pendidikan agama maupun dari segi pendidikan umum.
bidang pendidikan agama, madrasah ini kalah dengan madrasah yang ada di dalam pondok pesantren, dan di bidang pendidikan umum ia kalah dengan sekolah umum yang ada di sekitarnya. Madrasah yang ada di dalam pondok masih agak lumayan, walaupun kualitas pendidikan umumnya mungkin kalah jika dibandingkan dengan standar sekolah umum. Tetapi di bidang pendidikan agama kebanyakan diri mereka memiliki kualitas di atas standar. Tentu di sini ada kekecualian madrasah yang kualitas pendidikan umumnya lebih tinggi dari sekolah umum seperti Min Malang 1, kemudian Min Yogyakarta, dan madrasah ibtidaiyah negeri atau Min favorit lainnya, walaupun hanya sedikit. Sekian dari saya, kemudian akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian. Jadi menurut kelompok kami bahwa isu permasalahan mengenai madrasah dan tantangan global, bahwa perlu kita ketahui sebuah lembaga pendidikan Islam tentunya di dalamnya itu ada sebuah madrasah. Jika madrasah itu akan selalu diminati dan dicari oleh masyarakat apabila dari madrasah itu sendiri melakukan sebuah perubahan yang ke arah lebih baik dan tentunya berkualitas. Untuk merubah ke arah yang berkualitas, madrasah tersebut seharusnya memperhatikan dua faktor penting. Yang pertama itu ada upaya meningkatkan tenaga pendidiknya dengan memberikan fasilitas untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang belum lulus S1 harus sekolah lagi agar lulus S1 atau S2 minimal untuk tingkat madrasah. Kedua, melengkapi dan menambah sarana dan prasarana madrasah yang diperlukan, termasuk melengkapi sarana laboratorium yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwa madrasah diharapkan kedepannya dapat mempersiapkan terhadap anak didiknya menjadi generasi penerus bangsa yang mempunyai pengetahuan agama yang baik dan punya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Karena dengan bekal agama dan iptek yang baik tentunya, maka ke depan diharapkan bangsa kita akan menjadi bangkit atau akan segera bangkit dari beberapa krisis multidimensi dan akhirnya akan menuju ke negara yang sejahtera, adil, dan makmur serta menjadi bangsa yang berperadaban tinggi dan dihormati oleh negara lain. Menatap isu pendidikan agama di era kekinian. Yang pertama, apa yang diisukan? Melihat fenomena zaman sekarang, dalam hal ini ada kritik masyarakat terhadap PAI, antara lain persoalan rusaknya akhlak, masih tidak sedikit siswa yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik, praktik ibadah masih rendah, dan minimnya pengetahuan agama. Menjadi guru agama di tengah gerusan zaman yang makin jauh dari muasal turunnya sebuah agama bukanlah suatu hal yang mudah. Kehadirannya kerap kali dipinggirkan oleh kepentingan mengatasnamakan kemajuan zaman, seolah tak penting. Baru ketika ada penyimpangan perilaku, guru agama menjadi tertuduh yang dianggap tak mampu membentuk karakter agamis atau mengatasi persoalan zaman. Coba tengok, kalau ada siswa membolos, berperilaku asusila, merokok, kriminal, siapa yang paling dicari? Guru agama. Dia yang kadang divonis tak mampu menanamkan nilai-nilai agama. Yang kedua, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena memang pada saat era modern ini, guru agama Islam kurang bisa menjadi sosok yang ahli agama. Kemudian, dalam pembelajaran PAI, lebih bersifat knowledge cognitive learning. Aspek afektif dan psikomotorik kadang kurang diperhatikan, sehingga pembentukan watak atau karakter dan budi pekerti terabaikan. Pendidikan agama Islam dipandang sebagai acuan nilai-nilai keadilan dan kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan asumsi jika PAI dilaksanakan dengan baik, maka kehidupan masyarakat pun akan lebih baik juga. Cuma persoalannya, pelaksanaan pendidikan agama cenderung lebih banyak digarap dari sisi-sisi didaktik metodiknya. Guru-guru PAI seringkali hanya diajak membicarakan persoalan proses pembelajaran, sehingga tenggelam dalam persoalan teknis mekanis semata. Kemudian, pendapat dan solusi dari kelompok kami untuk mengatasi isu tersebut.
Pendapat dan solusi dari kelompok kami untuk mengatasi masalah tersebut yaitu seseorang guru PAI harus mampu mengatasi tuntutan perubahan yang ada pada saat ini, bisa menyentuh aspek internalisasi dan amaliyahnya, serta membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena fungsi utama pendidikan agama di sekolah adalah memberikan landasan yang mampu menggugah kesadaran dan mendorong peserta didik untuk melakukan perbuatan yang mendukung pembentukan pribadi beragama yang kuat. Maka dari harapan itu, kita menganggap akan terbentuklah karakter atau watak yang baik untuk mewujudkan pendidikan yang sejahtera. Serta kita sebagai calon guru harus bisa menjadi contoh yang baik bagi siswanya dalam hal akhlak, ibadah, dan lain sebagainya.